Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Fandinata dari kelas Akuntansi Syariah 2020A. Ya, di sini saya akan memberikan tips sukses memulai usaha makanan ringan khususnya bagi kalian para pemula. Yang pertama, perhatikan kualitas bahan. Kualitas produk tergantung dari bagaimana proses pengolahan, bahan yang digunakan, serta cara pengemasan. Nah, bahan yang mesti digunakan itu bahan yang berkualitas baik secara higienis. Selain itu, pastikan bahan tersebut aman untuk dikonsumsi. Maksudnya, bagaimana caranya kalian harus mengetahui itu halal atau haram dan baik atau tidaknya untuk dijadikan produk. Selain itu juga, buatlah kemasan dengan lebih menarik karena dengan begitu mudah untuk menarik konsumen membeli produk yang kita akan jual. Yang kedua, selalu melakukan inovasi. Orang yang selalu memenangkan bisnis tentu saja selalu melakukan inovasi agar terciptanya makanan ringan baru. Nah, dengan adanya inovasi, makanan produk yang kalian miliki itu menjadi berbeda dengan produk lainnya. Dengan begitu pun akan mudah bagi konsumen untuk melihat ciri khas produk yang kalian akan jual. Yang ketiga, menciptakan reality shop dengan pelanggan. Bagi seorang yang berkecimpung di usaha makanan, harus selalu menjaga hubungan dengan pelanggannya, sehingga tidak hanya satu kali beli saja, melainkan akan menjadi loyal dan melakukan pembelian hingga berulang kali. Bahkan bisa jadi yang tadi konsumen, dia akan menjadi reseller produk kita sendiri. Nah, kita bisa menjaga hubungan dengan melayani pelanggan secara baik serta menciptakan kesan yang lebih mendalam. Perbanyak senyum supaya pelanggan tertarik dengan pelayanan kita. Maksudnya harus ramah dengan pelanggan-pelanggan yang membeli produk kita. Nah, manfaatkan juga medsos nih. Buat sekarang kan lagi online, jadi gimana caranya kita menjalin hubungan dengan pelanggan itu melalui medsos. Contohnya seperti WA, paling sering kan WA. Kalau nggak WA ya online shop lainnya gitu. Gimana caranya itu kita ramah, melayani juga dengan tutur kata yang baik, sopan dan santun. Yang keempat, menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain menciptakan reality shop, strategi yang tepat harus diterapkan sehingga berkembang, usaha akan lebih maju. Nah, bangun strategi penjualan yang lebih tepat dan bisa membaca pasar, sehingga peningkatan penjualan dapat terjadi. Nah, beberapa strategi yang dapat kita lakukan saat ini memulai usaha makanan ringan adalah dengan menambahkan bobot makanan. Maksudnya dengan menambahkan varian rasa atau varian warna dengan produk yang kalian jual. Dan dengan begitu konsumen tidak bosan dengan apa yang kalian bakal jual gitu. Apalagi orang-orang yang sering ngemil gitu ya, kadang bosen kok makanannya itu aja, kok menunya itu aja. Nah, gimana caranya kita itu membuat atau memberikan lagi menu-menu yang baru sehingga konsumen tidak bosan dan konsumen bakal lebih penasaran dengan menu-menu yang baru yang kita akan buat lagi. Yang kedua, memberikan diskon. Kan pasti ketika kita membuka satu bisnis yang baru, kita bakal memberikan diskon. Contohnya kayak, ayo beli satu gratis satu. Nah, dengan begitu konsumen akan lebih menarik gitu. Yang ketiga, memberi harga promo. Nah, misalkan apabila kita udah mulai segini, kayaknya penjualan kita konsumennya juga kayak udah mulai bosan. Nah, kita bisa tuh memberikan harga promo gitu, kayak yang tadinya harganya 15.000 satu jadi 10.000, ada potongannya 5.000. 5.000 bagi konsumen itu sangat untung kalau lagi promo gitu kan. Nah, serta memberikan sampel produk secara gratis. Kalau mama ya biasanya ke pasar tuh, misalkan beli jeruk, bang minta cobain dong satu, pasti kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita walaupun usaha kecil, usahain kita ada sampelnya walaupun dikit, seenggaknya orang-orang bisa merasakan produk yang kita jual dulu dengan secara gratis gitu. Yang kelima, harus lebih visioner. Seorang pengusaha makanan ringan juga harus memiliki pemikiran ke depan. Tidak hanya itu saja, pengusaha juga harus mempunyai pikiran yang positif. Perjalanan bisnis menuntut seseorang untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Pikiran yang positif akan membuat pengusaha lebih tenang. Untuk itu, kita harus menjauh pikiran-pikiran yang sempit dan negatif. Maksudnya, kita sebagai pembisnis pemula itu jangan selalu mikir sebelum mulai usaha nih, udah mikir takut gak laku, takut ntar gampang bosen. Nah, itu hilang tuh pikiran-pikiran kayak gitu, karena belum mulai aja udah pikir kayak gitu, gimana nanti memulai gitu. Seenggaknya kita udah memulai, gimana caranya nanti ketika kita udah mulai kita memulai inovasi baru. Ini sama aja dengan kayak inovasi ya, kayak
membuka menu rasa baru, atau misalkan kita jual baju ya, bikin model-model baru gitu. Gimana caranya biar konsumen gak bosen dengan apa yang kita jual gitu. Yang keenam, melihat peluang. Pada saat ingin memulai bisnis makanan ringan, kita harus melihat peluang jenis produk apa yang disukai banyak orang. Nah, jadi gini, kebanyakan sekarang tuh orang lebih menarik itu jual makanan ringan ya. Contohnya saya sendiri jual keripik. Nah, saya memberi nama keripik saya itu keripik jeplak. Nah, orang-orang kan nggak tahu kan keripik jeplak apa sih. Nah, mungkin dengan nama jeplak itu orang-orang pada penasaran, sehingga orang-orang tuh kayak nyobain keripik jeplak kayak gimana, rasanya kayak gimana. Nah, dari situ kita membuat kayak hal-hal yang menurut orang tuh aneh, sehingga dia penasaran dengan produk yang akan kita jual. Kemudian pesaing yang menjual makanan yang sama dengan yang akan kita buat. Maksudnya gimana? Walaupun ada pesaing yang sama gitu, kita misalkan jual pisang, orang juga jual pisang atau keripik pisang. Nah, kita tuh bisa membuat keripik pisang kita itu dengan rasa-rasa yang orang lain gak bisa gitu. Kayak saya sendiri membuat keripik pisang saya, gimana caranya rasa-rasanya tuh beda sama pesaing lain. Saya membuat keripik pisang lumer dengan rasa matcha, coklat, strawberry, tiramisu. Sedangkan mungkin keripik-keripik pisang lain itu cuma ada rasa asin dan manis gitu kan. Jadi gimana caranya saya membuat perbedaan itu dengan para pesaing. Dan konsumen yang akan membeli produk saya juga bisa membedakan, enakan beli di dia gitu, rasanya lebih banyak dan gak ngebosenin gitu. Ketujuh, pastikan makanan yang dibuat itu mudah. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan ketika ingin memulai bisnis makanan ringan. Kita harus ketahui apakah dari segi tenaga bisnis ini akan menguntungkan atau sebaliknya, dalam artian proses pembuatannya tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi kita harus membuat atau membuat produk yang kita akan jual itu dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan, yang harganya juga terjangkau. Bagi kita yang pemula ya, itu bisa banget membantu kita untuk memulai bisnis ini gitu. Jangan nyoba yang susah-susah dulu, seenggaknya kita nyoba yang ringan dulu. Kan kalau yang ringan misalkan udah maju, kita baru bisa meningkat. Karena kan dagang itu nggak kayak harus langsung gede gitu. Bisa dari hal kecil dulu, nanti bisa jadi besar. Apabila untungnya memang sudah menjadi berlipat-lipat ganda banyak dan kita membuka peluang juga untuk orang lain kan bisa. Gitu. Nah, yang kedelapan, catat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan rinci. Nah, jadi di sini akuntan sangat berarti gitu di suatu bisnis yang pemula, karena di situ akan mengetahui bisnis kita untung atau ruginya. Jangan sampai pengeluaran dan pemasukan kita tuh nggak tercatat gitu. Nah, yang terakhir nih, berdoa dan bersedekah, dimana sebagian dari rezeki kita itu ada milik orang lain. Seenggaknya kita berdoa sama Allah semoga usaha kita lancar, laku terus gitu, dan kita bisa memulai inovasi-inovasi yang baru untuk usaha kita gitu. Dan bersedekah, menurut saya bersedekah itu untuk membuka awal mula membuka pintu rezeki gitu. Siapa tahu kita setelah bersedekah dari sedikit untung kita bisa membuka beribu-ribu untung gitu yang bakal datang ke bisnis kita gitu. Semoga bermanfaat. Dan motivasi yang terakhir saya akan berikan itu buat kalian para pemuda sekarang, jangan pernah takut untuk bisnis muda, karena menurut saya bisnis muda itu sangat penting untuk di waktu yang masa akan datang. Jangan cuma bisa minta duit dong, Pak, minta duit dong. Kita tuh harus bisa, malah kita yang harus bisa memberikan orang tua itu uang. Mulai sekarang berhenti meminta uang saku. Gimana caranya kita mendapatkan uang jajan atau uang kebutuhan lain sendiri dengan membuka bisnis yang kecil, walaupun kecil tapi kita bisa mengembangkannya insya Allah. Semoga kita semua menjadi pembisnis muda yang sukses, sehingga bisnis kecil kita bisa nantinya menjadi besar gitu kan. Bisa juga, siapa tahu bisa menjadi peluang usaha bagi orang lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.